sampai 9 September tahun 2023. Teman-teman undangan yang ada Bupati Trogondama, selamat datang Bapak Wakil Bupati Trogondama. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah bagi kami. Kami hadir di tepian pantai, tempat akan dilakukan festival budaya di tengah-tengah masyarakat Pulau Ron Gondama. Tuhan Bapa di surga, ini semua kami lakukan bukan karena kekuatan dan kegagalan kami, tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh merencanakan dan juga melaksanakannya hari ini. Engkau boleh selalu menyertai semua rencana dan kegiatan kami di hari ini Tuhan. Selamatkan yang sudah berdoa dan mengucap syukur bagi semua yang kami lakukan di hari ini. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Sakaria Manau. Ya, yang sudah membawakan kita ke dalam doa untuk acara kita mulai disepakati. Pendahuluan sekilas mengenai perjalanan Festival Ron Gondama dalam Karisma Event Nusantara KEN 2023 tahun 2018. Pertama kali diadakan Festival Lingkup Distrik Pulau Ron dengan nama Festival Pulau Ron 2018 dan tema Kembali ke Alam. Kedua, Festival Pulau Ron kemudian dilanjutkan pada tahun 2019 dengan nama yang sama dengan tema budaya dan kearifan lokal. Ketiga, pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, pelaksanaan Festival Pulau Ron hanya diadakan secara hybrid. Keempat, akibat cuaca ekstrim, tahun 2022 pelaksanaan Festival Ron dalam Karisma Event Nusantara KEN ditunda akibat ombak besar sepanjang pesisir dan perairan laut Kabupaten Teluk Pondama, terutama kawasan Pulau Ron. Kelima, tahun 2022 Festival Pulau Ron masuk dengan tema budaya dan kearifan lokal pada Karisma Event Nusantara KEN 2023 setelah melalui beberapa tahapan kurasi, sehingga Festival Pulau Ron masuk dalam 110 event dengan nama baru Festival Ron Gondama
yang lolos dari 290 kabupaten kota se-Indonesia. Keenam, untuk itu dengan slogan Buai Renemu Kenem Eriria atau kehidupan lokal adalah hidupku, Festival Ron Wondama 2023 kembali hadir menampilkan kearifan lokal masyarakat Pulau Ron, Kabupaten Teluk Wondama. Maksud dan tujuan. Maksud dari Festival Ron Wondama 2023 adalah melestarikan budaya Indonesia secara umum dan secara khusus budaya asli Ron Kabupaten Teluk Wondama, terlebih khusus lagi budaya masyarakat Ron, dengan tujuan event ini antara lain: 1. Sebagai promosi wisata, diharapkan melalui nilai budaya masyarakat Ron dalam event ini dapat menampilkan daya tarik wisata di Kabupaten Teluk Wondama. 2. Melalui nilai budaya masyarakat Ron dalam event ini, upaya pelestarian lingkungan khususnya lingkungan laut menjadi dasar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Teluk Wondama. 3. Melalui event ini dapat berkontribusi meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata dan UMKM. Waktu dan tempat pelaksanaan. Festival Ron dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 September 2023 dengan pusat lokasi pelaksanaan di Pantai Wasasar serta ritual buka sasi di Kampung Menarbu, Distrik Ron, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Acara yang ditampilkan dalam Festival Ron Wondama akan menampilkan beberapa pertunjukan menarik, diantaranya buka sasi laut di Kampung Menarbu, di mana selama 3 tahun sumber daya dan hasil laut di kampung tidak pernah diambil oleh masyarakat. B. Tari-tarian tradisional masyarakat Ron. C. Pameran UMKM binaan dan UMKM yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Wondama. D. Kelompok kuliner. E. Atraksi peran bermain soren. F. Musik suling tambur. G. Lomba lukis. H. Melepas tukik. B. Balobe mencari ikan dalam hari dengan tombak dan kalawai. J. Atraksi tokok sagu. K. Tarian rakyat Wondama Balengan. 5. Peserta dan tamu. Total keseluruhan peserta dan tamu yang terkonfirmasi hadir di Festival Pulau Ron Wondama adalah sebanyak 800 orang yang secara presentasi 20% dari luar Wondama dan 80% dari dalam Wondama. 6. Kepanitiaan panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan Festival Ron Wondama 2023 adalah seluruh OPD pemerintah Kabupaten Teluk Wondama. Festival Pulau Ron kemudian dilanjutkan pada tahun 2019 dengan nama yang sama dengan tema budaya dan kearifan lokal. Ketiga, pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, pelaksanaan Festival Pulau Ron hanya diadakan secara hybrid. Tempat yang sepi seperti begini, saya suka menyebutkan bahwa dari tidak ada menjadi ada dalam sejarah peradaban orang Papua. Dan baru itu Miri. Itulah kronologis sejarah perkembangan peradaban orang Papua. Di tempat ini ada peristiwa-peristiwa rohani yang terjadi. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat. Terima kasih boleh hadir bersama-sama dengan kami di sini beserta rombongan. Yang kami hormati pemerintah Provinsi Papua Barat, sesungguhnya Bapak Gubernur 2 hari lalu kami konfirmasi, beliau menyampaikan sangat berkehendak rindu untuk datang, tetapi karena ada acara di Jakarta sehingga
beliau sedang ada di Jakarta, tetapi ada hadir di sini Bapak Ibu dari Kementerian dari Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat ya, yang mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat. Kami menyampaikan terima kasih. Yang dari Bapeda juga ada ya, Bapeda Provinsi Papua Barat ya. Ya, yang kami hormati Wakil Bupati Teluk Kondama, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD dan seluruh anggota Dewan yang terhormat. Yang kami hormati Wakil Bupati Teluk Kondama, yang kami hormati Bapak Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cendrawasih beserta jajaran. Yang kami hormati para pimpinan OPD se-Kabupaten Teluk Wondama, yang kami hormati Kepala Distrik Ron, Kepala Distrik Wondiboy ya. Ada Kepala Distrik lagi yang hadir? Ya. Oh ya, Kepala Distrik Windesi. Ya. Mungkin ada yang tidak ini menunjukkan muka, saya tidak bisa lihat dari sini. Pokoknya Kepala Distrik sudah. Yang kami hormati Ketua PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Teluk Kondama, Ketua GOW, Ketua-ketua organisasi wanita lainnya yang hadir pada saat ini yang kami hormati. Yang kami hormati para kepala kampung se-Distrik Ron, yang kami hormati Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Ron dan seluruh jajaran. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan seluruh tamu undangan sekalian yang kami hormati. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya sehingga pada saat ini kita boleh berkumpul di sini. Sebagian sudah ada dari kemarin, Pak staf ahli juga sudah dari kemarin tidur di sini ya. Semalam kita bincang-bincang, dalam hati saya begini, mudah-mudahan beliau betah dalam situasi yang penuh dengan keterbatasan ya. Tapi saya bersyukur karena pagi tadi beliau menikmati laut dengan sudah mulai mendayung-dayung ya. Semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh berkumpul di sini dalam suasana yang cerah. Tadi malam dengan Pak Staf Ahli Menteri kita bincang-bincang, Pak Staf Ahli bilang begini, mudah-mudahan besok pagi tidak hujan. Pagi tadi sedikit gerimis, tapi terus berhenti. Jadi saya di seberang di Kampung Mena, saya bilang doanya Pak Staf Ahli dijawab oleh Tuhan. Hujan sebentar saja, tapi itu hujan berkat ya. Sepakat ya. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Teluk Kondama, saya bersama Wakil Bupati dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Teluk Kondama mengucapkan selamat datang kepada Bapak Staf Ahli Menteri. Berharap Bapak Menteri yang datang supaya tidak lupa mengawali semuanya. Kami pemerintah dan masyarakat Teluk Kondama, secara khusus masyarakat di Distrik Ron, sangat berharap dalam momen-momen tertentu ke depan Bapak Menteri boleh ada di sini di Kabupaten Teluk Kondama untuk berbagai event yang akan kita laksanakan. Tapi juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Staf Ahli Menteri, Bapak Fajar Utomo yang sudah bermalam di sini bersama dengan seluruh staf, dan tentu pasti sudah melihat kondisi daerah dengan segala potensi yang ada di Pulau Ron. Juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan Bapak Ibu dari pemerintahan Provinsi Papua Barat, sekali lagi kami ucapkan selamat datang
di tanah peradaban orang Papua. Pada bapak-bapak sekalian, bapak dan ibu sekalian, kami ingin menyampaikan gambaran sedikit tentang Kabupaten Teluk Ondama. Kenapa disebut sebagai tanah peradaban orang Papua? Karena sebagaimana tadi saya sampaikan, setelah Mansinam pada tahun 1855, 11 tahun kemudian pada tanggal 4 Mei 1866 itu para misionaris dari Mansinam menyeberang dari Teluk Doreri ke Teluk Ondama, dan tempat persinggahan pertama ada di Roswar. Di Roswar itu Natal pertama di seluruh tanah Papua. Maaf Ibu Kepala Bank Papua, saya baru lihat, yang kami hormati ya, Bapak Pendeta dan Ibu juga. Sorry saya harus lihat dulu ini. Natal pertama di seluruh tanah Papua terjadi di Teluk Ondama. Jadi di seluruh wilayah Papua saat itu masih dalam kehidupan yang kegelapan, serba mistik dan lain-lain, perang suku. Di Ondama, di Pulau Roswar, di Kampung Yomber, pertama kali melaksanakan Natal Papua. Natal pertama di Pulau Roswar, di Yomber. Pohon Natalnya Pak, waktu itu kan tidak ada seperti sekarang ada kertas untuk aksesoris dan segala macam. Mereka pakai pohon yang memang di situ sudah ada kunang-kunang. Jadi malam lampu kunang-kunangnya mati menyala, ya itulah pohon Natal yang dipakai. Dan kemudian ke daerah sini, para misionaris ke sini, Pendeta Bing, dan kemudian ke Pindesi, dan lalu masuk ke dalam Teluk Ondama, dan perkembangan pendidikan non formal dan formal mulai dilaksanakan, di mana seluruh anak-anak Papua datang sekolah sini dan kemudian menyebar kembali ke seluruh wilayah masing-masing untuk mengajar. Orang Papua mengenal membaca menulis itu dimulai di sini. Dan itulah sebabnya disebut sebagai tanah peradaban orang Papua. Oleh karena sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan rasa hormat karena Bapak Ibu bersedia hadir di tempat yang sepi seperti begini. Saya suka menyebutkan bahwa dari tidak ada menjadi ada dalam sejarah peradaban orang Papua. Dari tempat yang sunyi sepi ada nyanyian untuk tanah Papua. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan apresiasi, hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang bersedia datang dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Tetapi juga kepada seluruh pimpinan OPD, Pak Sekda sebagai Ketua Panitia, dan seluruh OPD tingkat Kabupaten Teluk Ondama sampai kepada pemerintah kampung dan semua stakeholder ya, yang telah berpartisipasi selama beberapa saat lalu melaksanakan persiapan dalam rangka event festival Ron Ondama yang kita laksanakan di saat ini di Pulau Ron. Pelaksanaan sebagaimana disampaikan oleh Pak Sekda tadi, bahwa pelaksanaan Festival Ron Ondama tahun 2023 ini merupakan yang ketiga dengan mengusung tema Buai Rinemu Kenem Eriria, ya. Kearifan lokal itu hidupku. Ini sesuatu tema yang memiliki makna sangat tinggi, makna yang dalam tentang kehidupan kita dan bagaimana kita menjaga itu dengan baik sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri. Tema ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat kita semua sama-sama ya menjaga kelestarian wilayah ini sehingga bisa berdampak positif bagi kita semua ya, Pak Kepala Balai ya. Berdampak positif bagi kita semua ya. Ini ada Pak Kepala Balai
Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Sebagaimana tadi saya melaporkan juga oleh Pak Sekda bahwa ada berbagai kegiatan budaya yang akan dilaksanakan. Ada tarian-tarian, ada atraksi bagaimana kehidupan masyarakat Ron zaman dulu yang nanti kita akan saksikan. Terlepas dari itu juga ada kegiatan sasi di Menarbu, buka sasi. Ini tradisi yang dijaga turun-temurun, melindungi satu kawasan dalam kurun waktu tertentu, lalu kemudian dibuka lagi untuk dimanfaatkan. Ini untuk menjaga siklus kehidupan ini tetap ada dan tidak punah. Ya, ini bagian-bagian yang dilaksanakan. Juga selain itu ada tokok sagu dan lain-lain yang secara tradisional. Sekarang kan tokok sagu orang pakai mesin ya. Memang untuk ya dari supaya cepat ya pakai mesin. Tapi budaya kita perlu kita jaga sehingga itu pun akan ditampilkan dalam seluruh rangkaian acara ini. Ada balobe juga ya. Saya dengar ada balobe, mungkin kita juga coba-coba malam. Balobe nanti pakai apa? Lampu Petromax ya. Karena dulu orang tua balobe pakai pertama pakai obor gitu ya. Pak Kadin Pertanian ya. Pakai daun kelapa. Daun kelapa dulu dikasih nyala, daun kelapa kering dikasih nyala. Iya ya. Setelah itu baru pakai lampu Petromax. Nanti kalau ada malam kita ikut juga ya. Uji coba siapa yang bisa tikam ikan, tombak ikan. Bapak Dewan, mari. Oh ya, nanti kita kalah sama Ketua Dewan ini. Kalau bilang balobe, Ketua Dewanmu, ahlinya ini. Ya, tari yang tadi saya maksud ada tari Bemamun Soren. Bemamun ini dalam bahasa Ron artinya tari perang mungkin ya. Tari perang ya, hampir sama di bahasa Biak, bahasa Ron hampir sama bahasa Biak. Nanti kita lihat apa yang ditampilkan dan tari Seruki Sembori ya. Beberapa atraksi yang akan dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian, dalam peluncuran Karisma Event Nusantara Festival 2023 tanggal 28 Januari 2023, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno, Insinyur Joko Widodo. Saya kembali ke sejarah lagi. Mungkin tadi cerita sejarah jadi kembali ke pertama lagi. Bapak Insinyur Joko Widodo telah tetapkan sebagai salah satu dari 110 event pariwisata namanya yang telah diseleksi secara ketat dari 291 event susulan, event yang diusulkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi se-Indonesia. Mari kita tepuk tangan untuk pemerintah Provinsi Papua Barat yang membantu pemerintah Kabupaten Teluk Ondama mengusulkan event ini dan boleh masuk dalam Karisma Event Nusantara. Jadi saya, Pak Staf Ahli, saya menyebutkan ini event daerah skala nasional. Event daerah skala nasional. Mudah-mudahan kami akan mengarah terus ke skala nasional, Pak. Kita berharap semua kegiatan ini berdampak positif kepada daerah. Pertama dalam memperkenalkan daerah ini dengan segala potensi yang ada. Kami ada di wilayah Taman Nasional Teluk Cendrawasih kalau di laut. Dari 1.400.000 hektar ya Pak Kepala ya. Taman Nasional, luasan Taman Nasional 1.200.000 ada di Teluk Ondama. 200-nya ada di Masuk Nabire. Di dalam laut ada potensi. Hasil seismik magnetik batimetri tahun 2007 oleh Pusat Survei Geologi Bandung. Tapi kita tidak bisa bikin apa-apa karena Taman Nasional. Ondama ini kaya dengan potensi mineral logam dan non logam. Tapi kita di laut ada Taman Nasional, di darat ada cagar alam Pegunungan Wondiboy. Pulau Ron punya potensi yang besar, tapi kalau kita kelola
habis pulau. Hasil seismik magnetik batimetri oleh Pusat Survei Geologi Bandung dan Pusat Penelitian PPGL, Pusat Penelitian Geologi Kelautan Bandung. 2006, 2007, 2012, 2013. 2013 itu kapal Geomarin 3, kapalnya PPGL dari Bandung datang lagi. Penasaran dengan potensi Wondama, mereka uji lagi kembali. Tetap sama. Di laut, di darat potensinya luar biasa. Tapi kita hanya menjaga. Karena di darat, di laut Taman Nasional, di darat Cagar Alam Pegunungan Uniboy. Maka dengan kondisi itu kita hanya bisa kembangkan pariwisata Pak Stafali. Hanya bisa kita kembangkan pariwisata. Satu catatan untuk Bapak Stafali, masyarakat secara arif dan bijaksana dari zaman dulu sampai sekarang tetap menjaga. Buktinya Bapak lihat hutan tetap tidak ada yang merambah ke hutan. Menjaga hutan. Dari Pulau Ron ke kita nyebrang Semenanjung Tanjung Ayomi sampai ke selatan, seluruhnya hutan tetap terjaga. Maka mungkin kami perlu kompensasi sebagai penjaga. Kompensasi dalam bentuk program, dukungan kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Teluk Ondama dalam bentuk program untuk membangun ekonomi masyarakat Kabupaten Teluk Ondama. Sebab kami hanya penjaga. Semalam saya beri contoh kepada Bapak Stafali, karena tadi malam beliau minum kopi dan saya minum air putih. Saya sampaikan ke beliau, Pak, ibarat air minum ini, kita dua hanya menjaga, nggak bisa minum. Karena batasan-batasan tadi. Maka tentunya harus ada intervensi program dari luar, supaya kami bisa diberdayakan dan dimampukan. Oleh karena itu sekali lagi kita berharap dengan event-event seperti begini akan berdampak positif kepada masyarakat, terutama ekonomi. Bisa membangun ekonomi masyarakat, ekonomi daerah, dan dampak-dampak lain yang bisa kami rasakan. Sekali lagi kami pada kesempatan ini mewakili seluruh masyarakat yang ada di Teluk Ondama, secara khusus masyarakat di Pulau Ron, sangat berharap dalam momen-momen yang lain Bapak Mas Menteri datang ke Ondama juga, karena Mas Menteri sudah ke Kaimana 2 kali lagi. Mas Menteri diundang datang ke Teluk Ondama. Bapak Ketua Dewan dan pimpinan anggota Dewan dan seluruh pimpinan OPD, Raja Ampat semula ada di Papua Barat. Tapi sekarang dengan lahirnya Papua Barat Daya, Raja Ampat sudah milik Papua Barat Daya. Kalau bersepakat, mari kita berjuang ganti posisi Raja Ampat di Papua Barat. Tidak mengurangi rasa atau sesuatu mengkecilkan Kaimana. Kaimana punya potensi Teluk Triton sangat luar biasa. Tetapi kita di Ondama mau bilang dari darat jadi, laut jadi, udara jadi. Apalagi kalau kita punya bandara jadi. Maka Ondama dari sisi akses sangat cepat kalau kita bertekad untuk kembangkan pariwisata. Karena dalam RPJP Kabupaten Teluk Ondama, rencana pembangunan jangka panjang, itu yang menjadi prioritas program pembangunan adalah pengembangan pariwisata. Dan oleh karena itu mari sama-sama kita dukung acara ini, kiranya bisa berjalan dengan baik, sukses, memberikan dampak kepada pemerintah, kepada daerah, kepada masyarakat, dan kepada pemerintah daerah, tetapi juga
memberikan nama baik bagi negara Indonesia melalui event-event yang kita lakukan. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih banyak, hormat dan penghargaan, salut kami kepada Bapak dari Kemenparekraf, Bapak Menteri dan jajaran, secara khusus Bapak Staf Ahli Menteri yang hadir di sini, Bapak Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Balai Besar Taman Nasional, Pemerintah Provinsi Papua Barat. Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan petunjuk kepada Dinas Pariwisata untuk hadir di sini. Juga jajaran baik eksekutif, legislatif di Kabupaten Tulunama, pemerintah distrik dan kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh masyarakat. Spesial untuk mama-mama yang tadi kita orang Mbak Aimo dan Sadat ya. Bahasa Ron bilang apa ya? Bahasa Ron bilang Ivier, bahasa Wondama bilang Majai. Ya, terima kasih ya telah memeriahkan acara ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Ibu Bapak sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian Ibu Bapak sekalian kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sekian. Terima kasih. Oleh karena pemekaran pemerintah Provinsi Papua Barat, maka lahirlah Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang 29 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dengan wilayah pemerintahan Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, dan Kabupaten Sorong. Sehingga wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat tinggal 7 kabupaten, yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Pondama, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan. Tentu dengan event festival ini merupakan satu media untuk kita akan mempromosikan potensi dan daya tarik wisata Papua Barat pada tingkat nasional, internasional yang lebih maksimal lagi. Baik wisata alam maupun wisata budaya yang sangat kaya di kabupaten ini, di Kabupaten Teluk Pondama, lebih khusus di wilayah Ron. Dengan festival Ron ini, maka kawasan ini akan lebih dikenal lagi oleh wisatawan, dan dengan ini wisatawan akan meningkat, pendapatan ekonomi masyarakat pun akan juga meningkat. Dengan festival ini pula, maka masyarakat akan tahu dan mengerti tentang pariwisata, dan akhirnya akan tercipta lapangan kerja yang baru bagi wilayah Ron dan di Kabupaten Teluk Pondama. Selangkah lagi kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Kabupaten Teluk Pondama ini akan menjadi Raja Ampat yang baru. Harapan kami kiranya komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Kabupaten Teluk Pondama untuk kita sama-sama bersinergi untuk membangun pariwisata dalam kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih Kabupaten Teluk Pondama. Dengan program pemerintah yang terbarukan pada sektor pariwisata, yakni Bangga Berwisata di Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, dengan penekanan khusus bagi semua stakeholder untuk sama-sama mengembangkan daerah yang memiliki potensi dan daya tarik wisata. Dengan catatan kita harus mengalokasikan anggaran minimal 15% anggaran sebagai salah satu syarat untuk masuk dalam lokasi prioritas Bangga Berwisata Indonesia dan untuk mendapatkan dana alokasi khusus Kementerian Pariwisata. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sambutan saya. Selamat dan sukses
Festival Ron di Kabupaten Teluk Bondama. Sekian, selamat berkarya. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Nama budaya salam kebajikan. Selesai. Pejabat Gubernur Papua Barat, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterbau MSI. Selesai. Terima kasih Bapak. Unggulan yang aman, nyaman, dan menarik bagi wisatawan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati yang saya hormati, terkait upaya untuk menghadirkan pariwisata yang bukan hanya nyaman dan menyenangkan tapi juga aman, Bapak Bupati, karena pariwisata itu bukan hanya mencari keindahan. Keindahan saja tidak cukup kalau daerah atau destinasi pariwisata itu kemudian dipersepsikan tidak aman, tidak safety, tidak punya safety. Saya ingin memberikan beberapa contoh. Kalau Teluk Bondama ingin menjadi salah satu destinasi wisata bahari terkemuka yang tadi disampaikan visinya dan saya mendukung untuk menyandingi Raja Ampat, maka keselamatan dalam berwisata bahari menjadi sangat penting. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mengapresiasi, izin Pak Bupati, saya mengapresiasi kehadiran kawan-kawan dari Basarnas dan juga BNPB, karena kehadiran mereka akan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Beberapa daerah sebagai atraksi pariwisata untuk menemani para wisatawan menikmati keindahan pariwisata bahari yang ada di sini. Semua destinasi wisata dikembangkan dan dikemas lebih baik dengan balutan dalam penyelenggaraan event-event yang berkualitas semacam ini, sehingga dapat menambah daya tarik yang kedepannya tentu akan meningkatkan kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara ke Kabupaten Teluk Bondama. Bondama 2023 ini semoga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bondama dan Provinsi Papua Barat pada umumnya. Kita beri aplaus yang meriah. Berikan aplaus sekali lagi. Izin Bapak, terima kasih. Kita foto bersama dulu Bapak. Iya, betul sekali.